atau hitung coupling beam ya. Jadi tulangan coupling beam ini boleh dikatakan akan ditangani 100% ya, 100% oleh tulangan silang ya. Kita nyebutnya cross reinforcement atau apalah sebetulnya, tulangan silang kita pasang ya. Baik nangani momen maupun nangani gesernya ya. Itu adalah cara kita mendesain tulangan ini. Jadi ini ada sebuah, ada dua buah shear wall dihubungkan oleh coupling beam seperti ini gitu ya. Nah, lebarnya atau panjangnya coupling beam adalah 3,525 meter. Tebelnya adalah 1,5 ya. Tebelnya. Jadi dia sudah dikategorikan sebagai balok tinggi ya, karena L per D-nya dari berapa ini? 3,5 bagi 3,5 bagi 1,5 itu 2,3 ya, jadi termasuk deep beam kalau kita pakai cara biasa itu. Tapi kalau ini nanti L per D-nya itu lebih besar dari 4 ya, misalnya kan katakanlah 5 atau 4,5 gitu, maka desainnya hanya seperti balok biasa ya. Jadi kalau dia ketinggiannya pendek, ketinggiannya sedikit ya, produk tipis gitu ya. Jadi katakanlah ini 80 cm gitu ya tingginya. Jadi bukan 1,5 meter, 80 cm. Maka 3,5 bagi 80 cm kita akan dapatkan angka yang lebih dari 4 ya. Nah, kalau itu dipakai balok biasa sudah ya. Nah, karena ini lebih kecil daripada 4, maka ini balok tinggi ya. Untuk beam coupling beam ini kita hitungnya tidak menggunakan balok tinggi ya, tidak menggunakan cara balok tinggi yang kita dapat di beton 1 kemarin. Karena itu tidak bisa diterapkan di sini. Ya, teori balok tinggi yang kemarin di beton sebelumnya tidak bisa diterapkan di sini. Nah, kemudian ada kena gempa dan sebagainya ya, sehingga kita dapatkan di pojokannya itu, di sini ada momen ya, ada momen, terus ada geser ya. Nah, momennya sebesar 1.899 kN, dan gesernya adalah 1.500 kN ya. Mutu beton dipakai adalah 50 MPa, mutu bajanya 400 MPa, luasan ini ya, tebalnya 40, jadi 400 kali 1.500 ini, jadi dapatnya 60.000 ini ya untuk luasan penampangnya dia. Oke, nah kita sederhanakan mencari, karena kita tadinya kan harusnya memasang tulangan itu, katakanlah kita buat 2 gitu ya, kelompok tulangan dengan ketebalan seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya sudutnya adalah yang merah ini ya, sudut aslinya itu yang alfa, yang ingin kita hitung seperti gambar yang sebelum teori kemarin. Nah, tetapi karena kita belum memperkirakan itu, kita sederhanakan aja. Jadi alfanya kita cari dari sudut ini ya. Itu aja kita sederhanakan. Ya. Nanti kalau sudah dapat tulangannya, kita hitung ulang ya. Kita hitung ulang. Artinya alfa ini nanti kita akan perbaiki. Tapi tidak terlalu banyak ya perbedaannya ya. Kita pakai ini aja dulu, kita sederhanakan. Jadi A kita dekati dengan
Arcus tangen ini per ini ya, jadi tangen ya. Jadi kita dapatkan alfa. Jadi alfanya kita dapatkan 23 derajat. Oke. Nah, kemudian kita perkirakan. Ini dapatnya dari mana, Pak? Ini ya namanya juga kira-kira ya. Jadi kita kan mau memasang tulangan dua jejer gitu ya. Jadi misalnya kita ingin pasang 4 biji gitu juga boleh ya. 4 diameter berapa, tapi jangan kurang dari 4 ya. Dan kurang dari 4 karena kita perlu 4 biji ini untuk membuat satu sebagai kolom nantinya ya dia. Kolom yang berada di antara zero wall itu. Ya, jangan kurang dari 4. Ini sudah coba-coba. Jadi kita akan pakai 9D 32 di sini ya. 9D 32. Ya, oke, jadi kita pakai dulu 9D 32 sehingga AVD kita didapatkan 7.234 mm persegi. Ya, untuk AVD kita. Nah, AVD itu kita perlukan untuk mencari gaya geser. Ya, gaya geser kita dinyatakan 2 kali AVD kali FY sin alfa. Ya. Nah, tadi karena kita arah sana ya, kita tahu tulangan itu kan bisa tulangan kita tertarik atau tekan ya. Nah, ini kita proyeksikan ke sini. Ya. Jadi kita pakai yang sinus alfanya. Ya. Untuk geser kan arah-arah vertikal itu kan ya, di sudut alfa. Nah, ini sehingga FY sin alfanya itu kita pakai di sini. Ya, jadi geser kita adalah 2 kali AVD. Ya. Kenapa 2? Kita punya geser atas bawah ya. Jadi kita kan punya ini kayak ya. Satunya ke sana, satunya ke sana gitu, ya. Jadi kita dapatkan angka 2 itu tadi. Nah, tapi geser kita dibatasi sebesar 0,83 ACW kali akar F jaksen. Ya. Jadi tidak boleh terlalu besar. Jadi kalau kita pasang tulangan banyak, gitu kan kemampuan meningkatnya banyak ya. Tapi di sini dibatasi, tidak boleh lebih besar daripada 0,83 ACW kali akar F jaksen. Jadi penampang ini ya, itu adalah kapasitasnya maksimum itu 0,83 kali luasannya kali akar F jaksen. Ya. Nanti kalau ternyata geser kamu lebih besar daripada angka ini, maka mau tidak mau penampangnya kita besarkan ya, seperti desain kita yang sebelum-sebelumnya. Kalau di batasan ini terlewatkan, maka penampangnya kita perbesar ya. Nah, ini kita hitung Vn adalah 2 kali AVD, AVD-nya 7243 kali FV-nya 400 kali sinus 23 derajat. Ini tujuannya menjadikan kilonewton ya. Ini dihitung semua jadi newton. Terus kita jadikan kilonewton, kita dapatkan 22,70 kilonewton. Nah, sedangkan 0,83 batasan tadi, ini ada kapasitas penampang ya, jangan lupa. Ini kapasitas penampang. Ya. Kalau kelebihan daripada angka ini, maka tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita bebankan ke struktur kita, karena kita tidak akan cukup. Ya, jadi kapasitas penampang dibatasi sebesar 0,83 ACW kali akar F jaksen atau 0,38 kali 600.000 ya. Jangan lupa tadi ACW-nya adalah 400 kali 1,5 ya. Ini karena bentuknya kan begitu ya. 1,5 tingginya, ini 0,4 ya. Tebalan dari shear wall kita 0,4. Oh, ini belum ada keterangan ya.
Jadi ini nanti tolong dicatat bahwa BW, ya, BW-nya itu 400 mm ya. Tebalan tebalan shear wall-nya sendiri 40 cm. Nah, jadi kita kembali ke kapasitas 0,83 cw akar FC aksen. Jadi 0,83 kali penampang coupling beam kali akar FC aksen. Ini supaya jadi kilonewton ya. Penampangnya adalah 3521. Jadi penampangnya ini sudah lebih besar, kapasitas penampangnya lebih besar daripada tulangan yang terpasang. Ya, jadi sudah oke. Jadi gaya geser yang bekerja di tulangan itu lebih kecil daripada gaya geser yang mampu dipikul oleh penampang itu, gitu ya. Kalau ternyata nanti VN nih kita hitung dapatnya 4.000 gitu, ya, maka penampang coupling beam kita harus kita perbesar, ya, perbesar. Perbesarnya silahkan mau arah tebel atau arah ketinggian ya, boleh dua-duanya. Tapi biasanya ketinggian itu susah karena diatur oleh arsitek. Jadi lubang-lubang ini biasanya sudah diatur oleh arsitek ukurannya. Tapi kalau mau misalnya terpaksa ya harus ngomong ke arsiteknya ya, minta lubangnya dikecilin supaya ketebalan kita bisa naik ya. Jadi misalnya kita tadi ya, jadi kalau kita kecilkan lubangnya ini, nah maka ketinggian kita dapat lebih besar ya, bisa sampai 2 meter atau gimana, sehingga kapasitas penampang kita bisa meningkat. Oke. Nah, dengan begini kita yakin bahwa tulangan kita masih memenuhi syarat desain, di mana kapasitas maksimum dari penampang dibatasi sebesar 3.500 kN. Nah, VVN, V untuk geser tetap pakai 0,75 ya. Kali VN-nya 2270 dapat 1.700 kN. Nah, ini sudah lebih besar pada 1.500 yang bekerja ya. Ini yang bekerja tadi 1.500 ini ya. Ya, ini yang bekerja adalah 1.500, sedangkan yang kita dapat tadi adalah 1.700. Jadi gesernya sudah cukup. Ya. Nah, sekarang momennya. Momen pun dipikulkan ke tulangan silang tadi ya. Tetap seperti itu. Ya. Jadi seperti tadi, ini misalnya kita nah, kemudian kita ada punya tulangan silang, momen pun dipikulkan ke sini. Ya. Nah, tapi momen itu kita pasang yang arah horizontal ya. Gaya yang horizontal. Tadi kan kita ngitungnya gaya yang vertikal ya. Untuk geser gaya vertikal. Nah, untuk momen kita itu gaya vertikal. Sehingga momennya itu adalah gaya yang horizontal ini kali dengan ininya, kali dengan couple-nya ya, E. Ini atas bawah kan sama nih gayanya. Maksudnya gaya horizontalnya ya. Karena jumlah ini 9D32 ini juga 9D32 sama ya. Jadi tarik tekannya sama. Ini momennya tidak lain adalah gaya horizontal ini ya, FH kali dengan E. Ya. Nah, itu yang ingin kita hitung. Jadi MN-nya adalah AVD, luasan tulangan cross tadi,
kali EV kali cos alfa ya. Jadi cosnya yang horizontal ya, bukan yang ke bawah yang sinus. Kali jaraknya tadi lengannya yang E tadi adalah H minus 2D. Jadi kalau kita gambar kembali, ini harus agak besar gambarnya. Mau saya tabrak aja gambarnya ya. Nah, kita kan untuk yang kita sebut sebagai gaya tarik tadi, yaitu AYFD, itu kan bekerja di tengah-tengah ya, di center dari tulangan kita. Jadi tengah-tengah sini. Ya. Ini gaya tekan, ini gaya tarik. Nah, kalau kita cari horizontalnya di sini, ini juga horizontalnya di situ, maka ada jarak ini ya, dari pusatnya itu ke kita sebut sebagai D aksen. Ini juga jaraknya, ini kita sebut sebagai D aksen juga. Ya. Jarak dari pusat bandel kita terhadap tepi itu D aksen. Gitu ya. Jadi sebenarnya harus digambar dulu ya. Ini harus digambar dulu, dapatnya berapa. Nah, itu yang kita pakai dalam menghitung ya. Oke, mudah-mudahan clear itu. Nah, sehingga ini H minus D. Nah, ini saya perkirakan aja 335. Jadi nanti digambar dulu ya, nanti angkanya ini berapa. Ya. Ini saya perkirakan 335. Di belakang sana kita sudah nanti ya, nanti ukuran bandel kita itu adalah 20 kali 30. Ya. Nah, gini. Ini 20, 200. Ini 300. Ya. Nah, sebenarnya jarak itu ditambah decking di atasnya itu ini yang menentukan ya. Tapi kan tidak perpendikular ya. Jadi dia agak ya, misalnya saya gambar agak besar itu ya. Ini tulangan kita pertama, ini tulangan kita kedua. Gitu ya. Nah, ini yang kita ingin tahu nih jaraknya berapa. Ya. Nah, ini kan jarak ini juga ada decking ya. Jangan terlalu dekat. Nah, terus ini kan ada sudut ya. Ada sudutnya. Jadi bukan jarak ini yang menentukan, tapi jarak ini yang menentukannya, jarak vertikalnya. Jadi digambar ya tepatnya itu untuk tahu pasti angka ini perkiraan. Jadi nanti tolong kalau kamu sudah gambar, sudah jadi, sudah hitung, gambar ulang, dapatnya berapa. Ini nanti diganti ya angka ini ya, kayak 35. Ya, ini tadi yang jaraknya, yang E. Ini cos alfa supaya jadi horizontal. Ini adalah luasan tulangannya kali FY ya. Jadi kita dapatkan 2.200 kN. Ini untuk menjadikan kilonewton dan meter ya. Jadi menjadikan kilonewton 10 pangkat minus 3, meter jadi 10 minus 3 lagi, jadi 10 pangkat minus 6. Nah, VPN-nya adalah 0,9 kali FN ini dapatnya 1989. Sedangkan MU kita adalah 1899 ya. Kita naik ke atas nih, MU-nya adalah 1899. Jadi, oke, jadi tulangan kita cukup menerima momen dan geser. Ya. Jadi tulangan yang kita pasang yang 9D32 tadi sudah cukup menerima momen dan geser sekaligus. Ya, kalau tidak cukup Pak, ya namanya tidak cukup ya kita tambah ya tulangannya. Ya, kalau MN aja tidak cukup ya namanya tidak cukup tetap tidak cukup ya. Gesernya mungkin berlebihan, momennya tidak cukup, atau terbalik ya momennya cukup, gesernya tidak cukup. Karena yang menerima itu hanya satu
tulangan itu saja, maka ya harus dua-duanya terpenuhi dulu, ya. Jangan maju kalau BIM biasa ya, BIM biasa itu momen sama geser kita pisahkan ya, pisahkan. Momen dipikul oleh tulangan memanjang, geser kita pikulkan tulangan melintang ya. Nah, kalau ini enggak, tulangan itu akan bekerja dua kali ya, geser sama momennya. Jadi dia harus dipikul bersamaan ya. Jadi kalau salah satu tidak masuk ya harusnya diperbesar tulangannya ya, jangan dibiarkan. Nah, development length, kamu nanti lihat lagi ya di SNI, itu aslinya adalah FY dB per 1,1 lambda ke F jaksen ya. Ini masih kali CA, CT ya, sama 3 besinya. Lupa saya persisnya apa aja lagi ya. Nah, tapi di sini dikatakan development length adalah 1,25 FY gitu ya. 1,25 FY. Jadi saya merah, pasang warna merah di sini. Aslinya nggak ada 1,25 ini. Nah, 1,25 FY kali dB dibagi dengan 1,1 lambda ke Jackson. Jadi kalau hitung LD-nya itu adalah 2 meter ya. Panjang penyaluran itu 2 meter. Nah, jangan lupa panjang penyaluran kita itu diukur dari ya. Nah, ini panjang penyaluran kita. Kalau 2 meter biasanya bagi shear wall gampang, karena shear wall itu biasanya besar-besar ya. Jadi 2 meter itu masih tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi masih bisa kita masukkan ke shear wall tanpa mengganggu tulangan lainnya. Ya. Kalau saya gambar satu itu jangan dianggap satu ya, yang empat-empatnya ini LD, yang di sini juga LD ya, di sini juga LD gitu ya, empat-empatnya harus masuk 2 meter ke dalam shear wall-nya. Nah, ini tulangan melintang ya, tulangan melintang di bandel kita ya, bandel kita tadi kan yang 9D32 tadi. Nah, di aturan kita menyebutkan bahwa jarak paralel terhadap BW itu adalah BW per 2 atau 200. Ya. Terus jarak terhadap arah lainnya itu adalah 80. Ya, BW per 5. Oke. Nah, kita cobakan misalnya sekarang ukuran kita itu adalah 200-200 seperti yang saya maksud tadi. Jadi tulangan kita itu 200, 300 ya. Nah, ini 300 secara lebar, ini 200. Tetapi untuk menghitung luas ini sebagai kolom gitu ya, luas sebagai kolomnya, maka deckingnya disertakan. Jadi deckingnya ini disertakan, seolah-olah ada decking di dalamnya. Jadi seperti beton, kolom beton gitu. Nah, deckingnya kita anggap 20 kiri ya, 20 kanan. Atas bawah ya, ini juga kiri kanan 20-20 sehingga ukurannya itu jadi 240 ini. Terus yang ke sebelah sini jadi 340. Ya, ada ketambahan deckingnya untuk menghitung penampang cross link tadi ya. Nah, persyaratan transfer reinforcement ini kita naik dulu ya. Nah, ini ya, sekarang ini ada dua, yaitu 0,09 S kali BC FC aksen per AYT. Jadi AS-nya tidak kurang dari ini. Kemudian
0,3 SBC kali AG per ACH minus 1. Ya. Nah, kita ngitungnya bukan ASH tapi AS per S ya, karena nanti S-nya kita tentukan. Jaraknya nanti kita tentukan. Sehingga rumusnya S-nya pindah ke kiri ya. Jadi 0,09 BC kali FC aksen per FYT. Ini ya, 0,09 kali, ini tadi ukurannya jadi 200 plus 40 ya. 200 tambah 40, BC-nya. Kali FC-nya 50, FY-nya 400. Dapat 2,7 meter persegi per milimeter. Atau ASH per S adalah 0,3 BC kali AG per ACH minus 1 kali FC aksen per FYT. Ya. Nah ini 0,3, kemudian BC-nya 200 tambah 40, ya. Tambah ini AG, ya. AG-nya tadi ini sudah dihitung, dibagi dengan ACH. ACH itu yang bagian tulangannya saja ya, baru 300. Minus 1 kali 50 per 400. Dapatnya 3,24. Ya. Nah, sehingga kita pakai yang terbesar dari dua ini. Katanya kan tidak boleh kurang dari dua rumus ini kan ya. Berarti yang terbesar yang kita pakai. Jadi kita dapatkan 3,24 mm persegi per milimeter. Ya. Nah, jarak tulangan ditentukan. Jadi jarak tulangan sengkang itu tidak boleh lebih besar. Pokoknya jarak tulangan sengkang itu di antara 100 sampai 150. Ya. Atau 6 dB atau 350. Ya. Nah, kita cek S0-nya. S0 itu 100 tambah 350 plus HX bagi 3. Ini dapatnya, kalau kita hitung dapatnya 188. Tapi kita pakai ada 150 ya. 50 ini 50 yang kita pakai. Nah, ini jarak kita masih diperkenankan yang arah BW masih diperkenan sebesar 200 ya. Jadi kita pakai 150. Gitu ya. Jadi jarak sengkang kita 150. Nah, sehingga AS per S tidak dari 3,2, terus S-nya ditentukan 150, ya dikalikan ya, 150 kali AS per S, kita dapatkan AS. Ya. Itu dapatnya adalah 486. Nah, ini kalau kita lihat, kita pakai 3 leg B16, ya, dapatnya 602. Ya, lebih besar daripada ini. Tapi kalau cuma 2, saya lupa kemarin, 2-nya sudah saya cek belum ini. Oke, ini 2 kali kali V kali 16 kuadrat. Nggak cukup ya, kalau 2 nggak cukup, masih 401. Ya. Jadi 3D 16. 602. Nah, dapatlah kita leg kita 3 kali 16, 3 leg 16 mili maksudnya ya. Itu untuk menahan gesernya, jaraknya 150 ya. Sehingga kalau kita sketch itu gini. Tapi ini terbalik ya, bukan terbalik. Harusnya vertikal gitu ya gambarnya ya. Harusnya begini ya. Yang 200-nya itu ini. Ini 300-nya ya. Kemudian tulangan kita 9. Gitu ya. Nanti sengkangnya harusnya 2 arah begini. Gitu ya. Nah, ini letaknya
Ya, karena ada 3 ya di situ. Dan kemudian nanti barulah sengkang-sengkang ini. Ya, nah, sengkang ini ya, ini adalah 3 3D16 sengkang kita. Ya, 3D16, kemudian jaraknya kita pakai tadi adalah 150 ya. Jarak tulangnya 150 semua. Oke, ya jangan lupa bahwa itu tulangan kita itu 2 ya, kiri kanan ya. Betul ya. Oke, gimana? Udah jelas? Oke. Nah, ini masih ada satu kurang, yaitu tulangan horizontal ya. Jadi saya jadikan PR. Tadi kan kita sudah buat tulangan yang ini kan ya. Nah, sekarang kamu bikin tulangan yang ini. Ya, syaratnya sudah ada di sana ya. Sama seperti tadi itu syaratnya. Ya, cuman BC-nya jadi 400 di sini ya. BC-nya 400 karena eh, apa? Tebel 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 sirwolnya ya, tebel sirwolnya BC. Ya, kamu ngitung yang merah itu ya sebagai Hamburg. Oke, ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, Mas Rizky. Pada ini Pak, yang gambar soal tadi Pak. Nah itu saya masih bingung yang bagian ini Pak. Yang shear capacity yang Vn sama dengan 2 AVD FY ini Pak, persamaan keduanya yang ini. Itu bagaimana ya Pak? Anggap, anggap saja kita ini ngitungnya tulangan 1 biji aja Mas ya, supaya gampang gampangannya ngitungnya ya. Jadi kita punya 1 batang begitu ya, batang. Nah, batang ini kan dalam hitungan kita selalu tertarik sebesar ya, besarnya gaya ini itu adalah tidak lain adalah AS AVD ya, ini ya sebetulnya AVD kali FY ya, luas tulangan kali anunya kali FY-nya kan dapat gaya tuh ya, itu kan Mas. Iya Pak. Nah, nah sekarang kita kan mau menghitung gesernya ya. Geser itu adalah tulangan gaya yang bekerja vertikal Mas, atau supaya anunya gaya yang bekerja vertikal ya. Jadi ini adalah T kita. Nah, ini adalah V-nya kita ya, VN kita. Ini T kita tadi. Ya, Mas ya. Nah, ini kan sama dengan ini toh. Ya, kiri sama dengan kanan kan. Kalau ini alfa ini kan berarti sinusnya Mas.
ya Mas. Iya, Pak. Nah, sehingga kita dapatkan ini tunas alfa. Nah, kenapa dua? Kita punya kiri kanan, Mas. Itu ya. Yang ini kan bekerja lagi nih ya. Ini kan ada geser lagi. Akibat yang sana. Ya tentu aja gayanya jadi gaya tekan ya. Jadi ini gayanya sana lah ya. Satunya tarik, satunya tekan. Ya. Ini saling menjumlah. Mereka yang akan dapat dua. Gitu ya. Untuk PN. Gimana Mas Rizky? Oh, sudah, Pak. Cuma yang ini, Pak. Eh 0,83-nya itu Nah bagaimana, itu, Pak? nah itu adalah berdasarkan tes di laboratorium, Mas. Jadi ini tidak diturunkan rumusnya, ini salah hasil tesnya, pakai 0,83 mereka. Jadi jangan, Bukan, Pak. Maksud saya penggambarannya kalau yang 2 AVD tadi kan yang itu Pak, yang di gambar Bapak itu yang gayanya ke atas itu ya, Pak. Nah, kalau yang persamaan yang di kanannya itu bagaimana, Pak? ya, jadi di sini kan geser langsung itu ya dari penampang itu. Nah ini dari tes-tes itu kalau jangan lebih daripada 0,83 kali penampangnya. Akar F Jackson kan kemampuan geser ya. F Jackson ini kemampuan geser kita biasanya. Nah dikali dengan luas penampangnya, luas penampang itu tadi, luas penampangnya ini. ACW kan luas penampang itu mas, ya. Nah dari tes-tes yang ada mereka batasi, jangan sampai lebih besar daripada 0,83-nya, gitu. Ya. Jangan sampai lebih besar daripada 0,83-nya. Karena walaupun nanti ini kuat ya, tapi kalau ini kebesaran, ya nanti ininya pecah semua, penampang kita ini pecah semua. Nah kalau pecah semua, maka tulangan silang kita ini juga tidak bekerja, nanti mulai melewat dia, waktu ditekan dia melewat gitu ya. Kalau tariknya mungkin dia masih bisa bekerja, tapi yang tekannya tidak bisa bekerja. Misalnya bisa kamu bayangkan kalau betonnya rusak semua di sini ya, rusak semua sehingga tulangan aja yang kelihatan gitu, ya, tulangan kelihatan. Nah itu kalau kita tekan penyok mas ya tulangannya. Jadi tidak bekerja seperti yang kita harapkan kayak apa AVD kali FY gitu, tidak bisa begitu dia. Ya, dia penyok ya. Dia bisa menahan kalau dia dikekang ya, ditahan oleh beton-beton supaya waktu ditekan dia masih tetap lurus seperti arahnya batang itu. Tapi kalau tidak ada, dia hanya buah batang gitu aja terus kita tekan dia akan penyok, akan melengkung ya, akan melengkung. Hingga kemampuannya turun drastis. Nah, agar beton-beton tadi tidak hancur waktu kena gempa, batasilah besarnya tegangan di penampang itu sebesar 0,83. Ini dari tes mas ya. Tapi masuk akal cara berpikirnya. Kalau nanti betonnya hancur semua, tinggal tulangan aja yang kelihatan kan hilang semua kemampuan kita. Ya. Seperti juga waktu kita ngitung balok kemarin, Mas. Ya. Waktu ngitung balok kemarin geser di penampang balok itu betonnya kita nolkan. Bukan berarti betonnya enggak ada. Betonnya ada, tapi kemampuan betonnya kita turunkan, kita nolkan. Jadi 100% dipikul oleh baja saja. Tapi kalau itu betul-betul terjadi, betonnya hilang, ya enggak bisa akan terpikul seperti itu ya.
Kalau yang namanya ini kan beton bertulang ya, misalnya. Jadi kalau betonnya hilang, percuma. Tulangan yang kita pasang itu percuma. Kecil, terlalu kecil. Kecuali kita pasang di situ WF gitu ya, terus kita bungkus pakai beton, betonnya hilang ya enggak apa-apa lah karena WF-nya kuat gitu. Ini kan enggak, ini tulangannya kecil gitu. Sehingga kalau betonnya hilang, udah habis semua kemampuan pikulnya dia. Itulah kenapa kita nyebutnya konsep itu beton bertulang, jangan salah satu. Yang gitu Mas ya, sekali lagi ini adalah hasil tes. Jadi para ahli menyarankan kalau bisa jangan lebih besar daripada angka 0,83 ACW akarat Jackson. Geser yang terjadi di penambang itu jangan lebih besar daripada 0,83 ACW akarat Jackson. Gitu. Itu ada lagi? Oke, Kevin. Mana Mas? Ini. Nah, kita kan biasanya waktu balok kan juga begitu Mas. Syaratnya adalah ketinggian balok, seperempatnya ketinggian balok gitu kan ya, atau setengah tinggi balok untuk geser. Ya Mas. Nah ini adalah ketebalan anunya, ketebalan shear wall-nya. Ketebalan shear wall seperduanya. Gitu. Itu yang ke arah memanjang sana Mas. Ke arah memanjang dari apa namanya? Ya, padahal itu BW kan tegak lurus terhadap B-nya ya. Nanti Mas. Jadi tulangan sengkang kita begitu tadi. Jadi ini tadi adalah shear wall-nya ya. Nah, kita pasang gini ini kan itu tegak lurus terhadap shear wall-nya sendiri, Mas. Jadi bisa dibayangkan ini bentuknya gitu ya. Nah, ini sendiri tegak lurus terhadap dindingnya itu. Makanya jaraknya yang di sini. Nanti kalau ada yang ke arah vertikal, ya tulangan vertikal, maka syaratnya 80. Tulangan ini kan tadi saya gambarkan begitu ya. Ya. Nah, jadi karena geser kita kebetulan arah tegak lurus, Mas. Ya. Geser kita ini kan arahnya ke sana. Ya, jadi pas di penampang itu gesernya. Nah, jadi yang ini jaraknya yang 200 tadi. Ini. Syaratnya BW per 2. Jadi kalau ada tulangan yang ke sini, itu BW per 5 itu. Gitu. Tapi karena biasanya ini jarang kita pakai, karena arah geser kita tidak. Mana yang bayangkan ya. Jadi kalau ini shear wall kita ya, shear wall kita yang tipis ini shear wallnya tipis gitu ya. Nah, maka yang kita apa namanya buatkan tadi adalah shear wall yang tulangan yang arah ke dalam shear wall-nya, satu bidang dengan shear wall-nya tadi. Itu yang jarak 200 ya. Kalau yang jaraknya tegak lurus terhadap shear wall ke dalam ya. Gitu. Nah, itu yang jaraknya 80. Nah, kebetulan geser kita adalah geser vertikal. Ya, geser vertikal ke sana. Sehingga yang kena itu yang jarak arah memanjang tadi. Nah, yang 80 ini bila gesernya itu ke tegak lurus terhadap shear wall kita. Ya. Itu jaraknya yang 8 cm tadi, 80 mili. Nah, ini tidak kita manfaatkan, Mas. Karena untuk yang arah tegak lurus dari gedung kita, shear wall kita balik ya.
Kan gitu ya. Jadi sirwal kita nahannya yang ke arah sana gitu. Jangan ini dipakai nahan geser dari sebelah dari tegak lurusnya dia. Nggak kuat. Nggak kuat ya. Jadi lebih bagus kita sirwal kita pasang tegak lurusnya ya. Kalau memang gaya sana cukup besar kita pasang begitu. Nanti yang ke arah sininya kita hadapkan lagi. Jadi makanya sirwal itu biasanya dipasang dua arah sana dan arah sana ya. Pemasangan. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Mas Rido. Terkait yang perhitungan geser nomina tadi kan ada yang dikali 2 gitu ya, Pak? Karena ada dua tulangan gitu ya. Yang untuk yang perhitungan momennya itu apakah perlu dikali 2 juga atau enggak, Pak? Oh, Saya enggak. masih Kalau misalnya begini. Ini ya. Sebenarnya dua-dua sudah bekerja, Mas. Ya. Nah, yang biru tadi ya. Gitu ya. Kemudian yang ini gitu ya. Nah, ini adalah garis tengah, garis netral dari. Nah, perhitungan momen itu kan biasanya ya, katakanlah ini TH1, ini TH2 ya. TH2 itu yang horizontal, 2, 1. Nah, sebenarnya itu TH1 kali ini, Mas, kali E1 tambah TH2 kali E2. Ini momen itu adalah TH1 kali E1 tambah TH2 kali E2. Ya. Nah, karena TH1 sama-sama dengan TH2, ya, misalnya kan AVD kali EV kan ya, sama. Berarti ini nanti kita sebut aja TH kali E1 plus E2. Ya, TH kali E1 plus E2. Nah, E1 plus E2 itu adalah tadi yang D minus 2 D aksen tadi. Jadi momen kita jadi T kali E1 plus E2 ya. Atau T kali ini tadi H minus 2 D aksen. Jadi dua-dua sudah bekerja. Cuman cara nyarinya kita jadi fotokopelkan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi aslinya itu kopel itu begini ya. Nah, ini kali setengahnya itu tambah ini kali setengahnya itu gitu ya momennya. Nah, ini bisa karena ini atas dan bawah sama, ya kita ini kali jarak langsung itu sama juga ya. Saya senang pertanyaan detail-detail gitu supaya kamu tahu persis gimana nyarinya. Nggak cuma nangkep hasilnya harus gitu, enggak gitu ya. Jadi saya suka sekali pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Oke, ada lagi? Yang mana? Yang di aksen ini? Oh, enggak. Ini seperti yang saya katakan tadi, di aksen ini harus kamu gambar dulu, Mas. Jadi kita kan punya ukuran kita kan tadi kira-kira 300 ya. Nah, ini kan 300 jaraknya. Kemudian
ujungnya shear wall kita, ini katakanlah 5 cm misalnya ya. 5 cm. Nah, kamu cari proyeksinya itu, Mas Kevin. Ini berapa jadinya ini? Ya, ini berapa? Jadi jaraknya yang akan kita pakai itu ini ke sini, Mas Kevin. Ya, digambar dulu. Gambar itu jaraknya berapa itu sudah kita dapatkan. Ini saya kira-kira itu 35-nya. Sebenarnya saya malas ngitung. Bikin contoh kok ruwet banget. 35 aja lah. Ya, ini kita set di 335. Tapi nanti harusnya kamu gambar dulu ya, baru dapatkan angka itu. Oke. Oh, permisi Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya. Menyambung dari pertanyaannya Koresi Pak. Kalau semisal kita gambar dulu itu kan kita belum bisa menentukan ininya Pak. Apa namanya? Dimensi buat itunya Betul. tadi Pak. Betul, makanya di sini alfa aja saya perkirakan kan, belum 3 gambar ya. Gerakan ini hitung dulu sampai terakhir, sampai terakhir sini dapat begini, baru kembali Mas. Baru kembali ke atas itu untuk menentukan berapa besarnya alfa ini. Ya. Alfa ini kan dari gambar itu tidak, ya sekali lagi kalau kita gambar ini dan aslinya nanti. Nah, sudutnya kan sudah berbeda dengan alfa sebenarnya ya, karena dia sudah turun ke bawah. Ya, sedikit lebih kecil daripada alfa yang kita ambil 23 itu. Ya mungkin dapatnya 22 setengah gitu. Tidak banyak memang perbedaannya. Itu ya Mas. Jadi kita hitung dulu sampai dapat, kembali lagi kita taruh di atas, kita anukan benar sudutnya ya. Terus jaraknya tadi kita paskan benar berapa. Ya. Nah baru kita hitung yang benar ya. Yang ini yang benar sih berapa gitu. Makanya pemasangannya jangan terlalu mepet ya. Pemasangannya jangan terlalu mepet. Kalau terlalu mepet nanti begitu digeser nanti momennya yang tidak cukup atau gesernya yang tidak cukup ya. Oke. Gitu ya, nanti ini jangan lupa, ini nanti kamu update sesuai setelah gambar terketahui, kita update ya. Oke. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.